Oh, minasan, orewaro kuroren. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi Digimon Ghost Game yang sudah memasuki episode ke-26. Dan jujur, ini adalah episode yang benar-benar mengobati rasa kecewa saya kemarin ya, teman-teman. Karena di sini episode yang memfokuskan pada Anggoramon dan juga Ruria. Itu bener sih, tapi selebih-lebihnya bener-bener di luar ekspektasi, teman-teman ya. Terus ya ini adalah episode yang lumayan ini ya bikin mengguncang perasaan juga teman-teman, jadi simak sampai habis. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe ya. Oke, langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, cerita diawali dengan sepasang suami istri yang menjadi korban di sini. Mereka dimakan hidup-hidup sama suatu Digimon yang lagi-lagi berasal dari masa lalu. Yap, benar sekali, dia adalah Digitamamon yang pernah muncul di Digimon Adventure. Ini adalah Digimon yang dulu dihajar oleh Wergarurumon ya teman-teman. Dan ya ini di episode kali ini adegannya cukup ngeri. Dia kan makan orang ya teman-teman, habis dimakan dimuntahin gitu. Terus aduh astaga, ini kan nonton ini jangan sambil makan ya teman-teman. Dimuntahin tapi kelihatan kayak cuman bajunya doang yang nyisa, terus ada partikel-partikel kayak pasir gitulah. Terus ya teriak yang jelas teman-teman. Jelas ada teriakan di rumah itu, tapi ya kayak nggak ada yang peduli gitu apa gimana gitu. Aturan mah di situ udah rame kali, ada apa, ada pemadam kebakaran, ada warga sekitar yang lain-lain gitu ya kan, tapi ini udah cuman itu doang. Teriak terus udahan. Nah, keesokan harinya, Anggoramon sedang terbang bahagia karena komunitasnya semakin ramai. Karena kan tambah banyak nih Digimon tersesat yang bergabung ke komunitas mereka. Jadi ya, ini tambah rame komunitasnya. Yang mana itu adalah hal bagus bagi dia. Dan di saat itu juga dia bertemu dengan Digitamamon. Ternyata mereka adalah sahabat yang sama-sama mempelajari berbagai macam ilmu di dunia digital. Ini menjelaskan kenapa Anggoramon bisa tahu banyak hal dan terutama tentang Digimon ya. Dan dia juga jadi Digimon Analyzer-nya di sini. Dia mempelajari ilmu tentang seluk-beluk dunia digital dan juga biologi Digimon dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan sama dunia digital. Tapi pengetahuan tentang dunia manusia itu sama sekali berbeda dengan dunia digital ya. Udah jelas sih teman-teman. Jadi kita nggak usah bahas ini dulu. Terus di kisahnya ini juga mereka tuh bener-bener menarik banget buat dibahas ya teman-teman. Ini katanya mereka udah lama banget berteman dan si Digitamamon ini udah setengah tahun berada di dunia manusia. Oke, dia ngaku di sini kalau dia tuh takut dengan manusia dan dia takut ketahuan lah istilahnya. Dan kemudian setelah itu Anggoramon pun mencoba menghiburnya dan berkata bahwa manusia dan Digimon itu sama, semuanya bisa hidup berdampingan, ya kan? Dia juga jelasin tentang Gamamon dan juga Jellymon yang sama dengannya, yaitu Digimon yang memiliki tamer, gitu kan? Dan juga tentang tamer ini juga diceritain ke Digitamamon. Kemudian Digitamamon pun tertarik dan ingin diperkenalkan dengan mereka. Nah, singkat cerita, Anggoramon pulang dan bilang ke Ruri. Dia pun seneng karena hal ini dan langsung aja nelpon Hiro datang ke tempatnya Digitamamon besok. Yuk Hiro, kita ikut yuk ke tempatnya Digitamamon. Ini ada temennya Anggoramon nih gitu kan. Ya ibaratnya ketemu temen lama, siapa yang nggak seneng sih gitu kan. Logikanya seperti itu. Dan kemudian itu rumahnya Digitamamon kan rumah bekas orang ya yang dia makan semalam. Terus besok siangnya Ruri sama Anggoramon sampai duluan gitu. Dengan mereka di sini nggak tahu kalau Digitamamon tuh abis makan orang gitu kan. Ya udahlah, nanti aja biar nggak spoil the fun ya. Don't spoil the fun yet, just yet, oke? Okay? Ini masih seneng-seneng teman-teman. Akhirnya mereka ketemu duluan sama Digitamamon. Hiro sama Kyoshiro masih nyari jalan pak. Ini masih ngikut-ngikut GPS dan si Hiro yang mimpin jalan kan. Ya kalau Kyoshiro yang mimpin jalan tahu sendiri ntar gimana. Kalau dia tahu kalau itu tempat serem pasti dia nggak bakal mau gitu kan. Lagian Hiro lebih cocok jadi leadernya sih di sini. Dan jadi ya sah-sah aja gitu kan. Terus di sini Ruri udah ngobrol asik banget sampai diceritain flashbacknya dikejar-kejar Platinum Numemon gara-gara mereka ngotot mau ini menyelidiki tentang habitatnya. Nah ini lucu nih teman-teman, ini lucu loh. Ini fakta menarik juga, fun fact ya, bahwa ini adalah debut Digimon Mega pertama di series ini. Aduh, Mega pertamanya
Platinum Memon coba yang didebut di series ini. Kalau series lain kan The Adventure Venom Farm Demon, Zero Two Black War Greymon, ya kan. Terus di Tamers Beelzebumon sama Gulfmon di movie-nya, ya kan. Dan di Frontier sendiri openingnya udah ada Cherubimon, ya ampun. Ini Platinum Numemon, ya ampun. Kocak juga ya. Kalau di Savers juga ada Mercurymon, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau di Crosswords bahkan udah ada Blastomon sama Tactimon dan juga Lilithmon dari episode 1 lagi. Ya udahlah. Oke, jokes aside teman-teman, kita anggap ini candaan aja ya. Tapi ini menarik sih. Unik banget Digimon Mega pertama yang debut justru Platinum Numemon. Aduh. Ini saya bener-bener ngakak loh pas di bagian ini teman-teman ya. Oke, terus ya akhirnya di sini diperlihatkan juga nih kedekatan antara Anggoramon dan juga si Jellymon, Digitamamon ya. Meskipun mereka tuh berlawanan secara aspek baik fisik maupun kepribadiannya ya. Kalau si Digitamamon itu kan kulitnya keras dan juga dia tuh kayak apa sih, kayak pemalu-pemalu, kayak gimana sih? Bukan introvert, apa sih namanya? Ya pokoknya itulah. Sementara si Anggoramon ini kan orangnya ya banyak bergaul juga. Kalau si Digitamon bukan introvert, dia cuman kayak takut gitu ketemu sama manusia gitu kan. Sementara si Anggoramon ya fine-fine aja, mau bergaul sama siapapun itu, nggak peduli Digimon, nggak peduli manusia, dan juga badannya lembut ya kan. Sementara si Digitamon ini keras kulitnya, ya kan, seperti itu. Lanjut lagi teman-teman. Ini si siapa namanya? Si Digitamon juga lucu di sini teman-teman. Dan juga menarik ya hubungan sama Anggoramon. Nah, akhirnya dia mulai kelaparan nih, teman-teman. Wah, udah mulai nih. Kita udah bisa tebak kejadian setelah ini, teman-teman. Tapi kita lihat dulu. Di sini, Digitamon juga ngasih lihat koleksi menarik yang ditinggalkan oleh penghuni rumah ini. Di antaranya ada koleksi buku-buku langka yang udah lama nggak terjamah ya, teman-teman. Mungkin nggak terjamah seperti itu, teman-teman. Jadi ya, ini koleksi bukunya, waduh, gila, banyak banget gitu. Ini kan yang buku yang udah lama pengen aku baca nih, kata Anggoramon. Jadi dia, wah, aku di sini dulu ya. Kalau kalian mau lihat-lihat lagi, duluan aja gitu. Nah, si Ruri ini dikasih lihat sama boneka-boneka antik gitu kan. Nah, di sini udah mulai teman-teman ya. Ini juga ya. Sementara itu si Hiro dan Kyoshiro ngobrol karena Kyoshiro mendadak teringat soal berita tentang rumah yang bakal mereka datengin. Nah, ini adalah berita di mana keluarga yang ada di sana lenyap dalam semalam. Dan rumah itu disebut rumah pemakan manusia. Waduh, ngeri ya teman-teman. Bahkan penghuni barunya ikut lenyap satu persatu. Tapi karena itu masih berupa rumor, Hiro nggak percaya gitu aja dan Kyoshiro mulai lagi bertingkah di sini. Aduh, best timer kita satu ini teman-teman ya, bertingkah terus. Dan bener, si Yuri ditunjukin boneka antik ya. Dan dia lihat satu persatu ya teman-teman. Bahkan yang di lemari juga dia lihat di situ. Nah, ini udah mulai horor nih teman-teman. Si Ruri ngeliat pasir berserakan di ruangan itu. Kan lagi penasaran ya, ini pasir dari mana gitu kan. Kok ada pasir di sini? Ditelepon Hiro. Dia nanya soal rumah itu dan tentu si Ruri juga gak percaya sama rumor tersebut gitu kan. Malah nganggapnya si Kyoshiro ini bertingkah konyol lagi gitu kan. Nah, pas telepon ditutup, si Digitamon tuh udah siap buat makan si Ruri. Anggoramon juga mendadak ngejar si Ruri karena tahu si Ruri dalam bahaya. Ya, mulai kan si Ruri ini udah mulai kena azab lagi, teman-teman. Kena masalah lagi gara-gara Digimon ya. Terus ya ditengahin sama Anggoramon juga nih ya kan. Nah, dengan entengnya dibalas, aku cuma makan dikit, nanti jadi pasir aja kok. Udah cuman itu doang. Ini Digitamon balasnya gitu doang, teman-teman. Dia kayak gak ngerasa bersalah sama sekali, kayak udah biasa gitu. Dan di sini kita tahu kalau pasir-pasir yang berserakan itu asalnya dari manusia, teman-teman. Kemudian Hiro dan Kyoshiro baru sampai. Mulai deh gelutnya. Si Anggoramon mencoba meyakinkan Digitamon dan dia mulai curhat di sini. Jadi si Digitamon ini berawal dari ketidaksengajaan. Dia selama ini ngumpet di rumah itu dan bersyukur nggak terlihat di sana. Tetapi karena suatu sebab dia bermaterialize dan kelaparan kan teman-teman. Jadi wujudnya jadi nyata gitu kan, terus dia mulai kelaparan. Dia cuma mau makan makanan di kulkas dan suara perutnya kan kedengeran banget tuh yang gede itu suaranya ya kan, sampai bangunin suami istri yang tadi pagi di awal episode. Nah, karena dia takut ketahuan, dia tanpa pikir panjang pun mulai melahap manusia di rumah itu.
dia coba muntahin lagi tapi yang keluar cuman bajunya. Karena dia menelan roh manusia itu dan tubuhnya pun jadi pasir. Waduh, abis itu kan dia ketagihan dan jadilah ini rumor rumah pemakan manusia. Waduh, ini jujur ngeri sih temen-temen ya. Anggoramon juga beneran gak nyangka sahabatnya bakal tersesat seperti ini. Dan ditambah, seperti yang saya bilang tadi, Digitamamon menganggap ini normal. Ya emang Digimon tuh kebanyakan hidup ngikutin insting mereka buat bertahan hidup ya kan. Sejak di dunia digital pun juga begitu. Dan pembawaannya di sini bener-bener jadi genre horror di series ini tuh bener-bener bagus ya. Tentang sifatnya Digimon ini, sifat alaminya. Dan ya pokoknya salut lah sama tim produksi anime ini teman-teman. Dan Kyoshiro langsung pindahin mereka ke field bebatuan ya. Pakai VB-nya yang ruang dimensi itu. Sebelum kena masalah sama polisi yang kebetulan lewat di situ. Dan mulai bertarung deh, 3 champion keluar di sini. Ada Wezen Gamamon, ada Tesla Jellimon, dan juga Simbari Anggoramon. Dan mereka menyerang tapi nggak bisa menjatuhkan Digitamamon. Oke, lagian ini champion lawan ultimate sih teman-teman. Selain wajar, juga cangkangnya bisa nahan serangan Kaiser Nelenware Garurumon loh. Dan salah. Jelas, ini lawan yang berat teman-teman. Ditunjukin juga jurus-jurusnya, si Digitamamon ini sangat berbahaya. Karena dia tuh dengan Nightmare Syndrome dia bisa menghentikan aktivitas jantung musuhnya. Dan juga dengan Enigma dia bisa menghancurkan jiwa musuh yang terkena. Waduh, ini benar-benar saya akuin ya teman-teman, Digitamamon itu adalah salah satu Digimon Ultimate yang OP. Bahkan kalau kalian nonton Digimon Adventure Zero tuh, kalian bisa lihat bagian dalam cangkangnya itu berisi sebuah ruang yang sangat luas. Di dalamnya macam-macam pak, ada planet, ada galaksi, dan lain sebagainya. Ini parah banget men, ini luasnya mungkin tidak terhingga teman-teman ya. Soalnya bisa ada begituannya segala, ada angkasa luarnya segala macam gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah kalau kalian lihat di Digimon Adventure Zero tuh ya. Kayak gitu kalau kelaparan tuh sebenarnya nggak kebayang sih teman-teman bisa sejauh mana. Ya yang pasti sih yang ada bakal makin menjadi-jadi. Kayak sekarang pengen makan lebih banyak manusia, mungkin kalau dibiarin dia bisa aja makan semua manusia yang ada di dunia manusia gitu loh. Aduh, ngeri juga pak kalau diomongin. Habis itu langsung aja si Wezen Gamamon berubah jadi Keno Wisemon. Itu bener-bener ya, si Keno Wisemon itu bisa berubah dari Gamamon apapun. Battle Gamamon, Wezen Gamamon, Chaos Gamamon, dan bahkan Bulus Gamamon pun bisa jadi Keno Wisemon. Di versi Digimon Card Game maupun juga di VB. Oke, akhirnya si telur rebus itu diterbangin dan ditonjok pakai jurusnya yang itu Galia Fissure. Itu melayangkan tonjokan yang sangat kuat ya. Dia masih hidup tapi cangkangnya udah retak sih gara-gara tonjokan tadi. Berarti ini jurusnya kuat sih kalau bisa retakin cangkang yang keras itu. Soalnya jurusnya Were Garurumon aja nggak bisa ngeretakin cangkangnya Digitamamon loh, ya kan? Dan di sini Simbari Anggoramon masih pengen meyakinkan Digitamamon, tapi di sini dia udah nggak tertolong dan dikuasai oleh kelaparannya gitu. Dan akhirnya si Anggoramon ini terpaksa menebas cangkangnya dia. Jadi dibelah dua gitu kan. Digitamamon pun hancur dan menjadi partikel data secara perlahan. Oke, ini sedih banget sih teman-teman. Simbari Anggoramon kelihatan nyesel di sini. Dia punya kekuatan yang besar secara ultimate, tapi dia harus gunakan untuk menghabisi teman masa kecilnya itu. Akhirnya rumah itu pun menjadi rumah kosong dan tetap berdiri seolah-olah nggak terjadi apa-apa ya. Nggak ada puisi penutup Anggoramon. Ya jelas lah, orang lagi kena mental gitu disuruh ucapin puisi. Aduh, ini kalau kayak gitu kejam sih Toy. Dan sekarang saya mau ulas sedikit nih teman-teman. Mungkin bakalan agak sedikit lama ya teman-teman. Sedikit lagi, sumpah sedikit lagi. Oke? Ini episode yang benar-benar gak kita kira. Ini benar-benar di luar ekspektasi dari reviewnya kemarin. Saya lihat di grup juga kebanyakan ekspektasinya kan ini melibatkan Ruri dan Anggoramon ya. Dan men-trigger sesuatu di antara mereka berdua. Ya kan? Tapi sebenarnya gak begitu juga sih teman-teman. Ini episode yang menunjukkan kenyataan bahwa gak semua Digimon tuh bisa berdampingan dengan manusia. Ini udah kesekian kalinya begini, ya kan? Tapi tiap episode itu selalu memberikan feel yang berbeda, khususnya di sini, ya. Ini masalahnya bener-bener nyesek kalau kita pakai sudut pandangnya si Anggoramon. Teman masa kecil yang belajar bareng, ngabisin waktu bareng, ya kan? Ujung-ujungnya harus berakhir saling bunuh karena perbedaan pandangan. Di awal kita lihat kalau Anggoramon itu di mata Digitamamon masih sama kayak dulu. Dia selalu peduli sama Digitamamon. Tapi di akhir episode ini, dia bilang kalau Anggoramon berubah. Dia bilang kalau Anggoramon sekarang lebih berpihak ke manusia. Sampai-sampai dia menunjukkan kebingungan.
bahwa sebenarnya Anggoramon ini Digimon atau manusia. Dia kan sampai nanya kayak gitu kan di akhir. Ini bikin kita jadi mikir lagi. Ini ada benernya sih. Apakah keberadaan Tamer itu bisa menjembatani kedua kaum manusia dan juga Digimon, atau justru membuat Digimon tuh mengalami krisis identitas, ya kan? Waduh, ini ntar kalau kayak gini ceritanya mah, kalau makin kesini ya temen, ntar bisa-bisa dari misteri genrenya jadi horor psikologi gitu. Ya mungkin aja sih teman-teman. Ya di sini juga terlihat jelas kalau nggak semua Digimon baik atau netral pun bisa dihadapi dengan omongan ya. Apalagi kalau udah menemukan emosi yang dominan pada diri mereka dan mereka tuh udah tenggelam terlalu jauh ya ibaratnya teman-teman. Bokoman juga bilang kalau emosi itu sangat berperan, sangat penting. Apalagi di bagian menggantikan peran data yang membentuk wujud materialize mereka selagi berada di dunia digital ya kan. Nah, makanya emosi itu juga yang mempengaruhi tindakan semua pemikiran Digimon di dunia manusia. Kalau mereka udah nemu yang dominan, ya bakal ketergantungan sama si emosi tersebut. Ya istilahnya seperti itu ya teman-teman. Buktinya ya ini Digitamamon tuh dikuasai ketakutan sama rasa laparnya terhadap manusia, karena itu adalah emosi dasarnya yang sudah terbentuk dan menjadi suatu yang membentuknya sekarang gitu. Oke, ini pembicaraan yang cukup dalam teman-teman. Dan juga ya overall episode ini bagus. Saya juga sampai kena mental nih pas nonton semalam ya. Ini setara lah sama debutnya Guru Sugamamon kemarin. Tapi beda kasus. Kalau si Guru Sugamamon itu kan karena ini ya, konfliknya ngelihat orang terdekat dihabisin. Nah, ini konflik sampai terpaksa menghabisin temen dekat. Ya, ini aduh parah men. Ini kan tinggal si Jellymon ya jadinya teman-teman. Apakah dia bakal bernasib sama dengan Gamamon dan juga Anggoramon? Ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian kesimpulan dari saya. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan dituangkan di bawah ya. Oke, you're welcome. Thanks for watching. Dan sekian dulu bahasnya. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Seperti biasa, bye.